akan break dulu, dilanjut di bulan Syawal ya Pak. Kemudian untuk jadwal kajian. Jadwal kajian malam nanti akan dilanjutkan juga kajian bersama Ustadz Umar Sulaiman membahas kitab Adabul Mufrad. Baik, insyaallah kita mulai kajian kita hari ini kepada Ustadz Mahfuz Umri LC. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan. Semoga Allah menambahkan nikmat tersebut. Bersabar atas cobaan dan ujian. Semoga dihapus dosa, diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah didengarkan untuk flyer, tema seperti biasa, namun momentum Ramadan, mudah-mudahan tidak keberatan kalau kita bahas tentang fikih Ramadan, karena mengingat momentum ya, sempat diminta sama saya ya, dan mudah-mudahan pada kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan fikih Ramadan. Ya, mudah-mudahan tidak keberatan para jemaah ya, ini tidak sesuai dengan flyer yang ada. Ya, baik. Pertama, kabar gembira ya yang disampaikan Nabi kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Nabi bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabun nar, wa tughallu fihi maradatu syayati. Fihi lailatun hiya khairun min alfi syahrin. Man hurima khairaha faqad hurima." Akhrajahu An-Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Telah datang kepada kalian, ya, ini kabar gembira yang disampaikan Nabi. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah Ta'ala mewajibkan puasa kepada kalian. Dibuka pintu sorga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu syaitan. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan tersebut, maka sungguh benar-benar dia akan terhalang. Nah, ini para jemaah. Ya. Nah, ini hadis ini memberikan kepada kita, ya, yaitu pengertian. Ya, di antaranya adalah sebagai sebuah peringatan selain kabar gembira. Apa peringatannya? Barang siapa yang terhalang dari kebaikan tersebut, maka dia akan terhalang. Ini. Yang kedua, juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah
Nabi bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin suffidat asyayatin wa maradatul jin." Ya. Ya. Wa tughlaq abwabul jahim, ya. Wa tughlaq abwabun nar walam falam yuftah minha babun. Ya. Wa yuftah abwabul jannah walam yughlaq minha babun. Nada munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Ya. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Rawahu Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, apabila malam pertama dari bulan Ramadan, maka setan dibelenggu, termasuk maradatul jin, tokoh-tokoh jin, ya, pembesar-pembesar jin. Ya. Dan ditutup, watuklak, ya, pihak abwabun nar, ditutup pintu neraka, tidak satu pun yang dibuka. Dibuka pintu surga, tidak satu pun yang ditutup. Lalu ada suara yang memanggil, wahai orang yang senang dan gemar melakukan kebaikan, sambutlah. Dan wahai orang yang gemar melakukan keburukan, berhentilah. Dan Allah membebaskan dari api neraka, itu terjadi pada setiap malam Ramadan. Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Ibnu Majah ini juga memberikan peringatan pada kita, ada suara yang memanggil, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang senang melakukan kebaikan, sambutlah. Nah, kemudian apa peringatannya? Wahai orang yang gemar melakukan keburukan, berhenti. Ya. Kalau tadi, ya, saya sampaikan peringatannya semua di sini. Kenapa? Supaya kita benar-benar menjadikan Ramadan ini momentum, ya, momentum untuk memanen sekian banyak kebaikan yang ada di dalamnya. Ya, tidak hanya sekedar kabar gembira, tapi saya ambil bagian peringatan-peringatannya. Tadi hadis Abi Hurairah yang pertama, riwayat Imam An-Nasai, ya, kita ambil bagian apa? Barang siapa terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar itu, maka dia benar-benar terhalang dari kebaikan. Itu kan peringatan. Berarti ada orang yang akan terhalang dari itu, saudara. Ya, padahal sudah sedemikian rupa pintu-pintu kebaikan dibuka, tapi masih terhalang. Yang kedua, ada Abi Hurairah yang riwayat Ibnu Majah tadi, yaitu apa? Wahai orang yang gemar berbuat buruk, berhenti. Berarti memang kecenderungan dan potensi meneruskan perbuatan dan kebiasaan buruk sebelum Ramadan, masuk Ramadan itu sangat besar. Padahal pintu kebaikan dibuka, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Oleh karena itu diberikan peringatan di sini. Ya, itu pada. Yang ketiga, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ya. Yaitu apa? Ketika Nabi naik ke atas mimbar, beliau mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alama amanta? Qala atani Jibril. Tsumma qala raghima anfumri'in dzukirta indahu wa lam yusalli 'alaika qul amin faqultu amin. Raghima anfumri'in dakhala 'alaihi Ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lahu qul amin faqultu amin. Tsumma qala raghima anfumri'in adraka abawaihi aw ahdahuma wa lam yudkhilahul jannah qul amin faqultu amin. Akhrajahu Al-Hakim dan juga Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Yang artinya ketika Nabi naik di atas mimbar, beliau mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk apa engkau mengatakan amin, amin, amin? Pada heran. Lalu beliau menyampaikan, telah datang kepadaku malaikat Jibril.
kemudian dia berkata, roghimah amfumriin. Roghimah amfumriin itu adalah orang yang berjalan cepat atau lari, kemudian jatuh tersungkur, wajahnya kena tanah. Itu roghimah amfumriin, ya, hidungnya tersungkur kena tanah, sehingga dimaknai dengan sebuah celaka. Ya memang kecelakaan tuh. Ya, sehingga artinya apa? Jibril berkata, celaka seseorang, namamu disebut di sisinya, tapi dia tidak mau membaca sholawat kepadamu. Katakan amin. Lalu Nabi mengatakan amin. Yang kedua, amin yang kedua untuk apa? Jibril mengatakan lagi, celaka seseorang masuk bulan Ramadan kepada dia, tapi setelah keluar tidak mendapatkan ampunan sama sekali. Katakan amin Muhammad. Lalu Nabi mengatakan amin. Yang ketiga, celaka seseorang, kata malaikat Jibril, ya, dia masih mendapatkan kedua orang tuanya hidup atau salah satunya, tapi tidak bisa membuat dia masuk surga. Artinya kesempatan berbakti dilewati, bahkan dilakukan dengan uququl walidain, durhaka, ya. Masih punya kedua orang tua atau salah satunya, tapi tidak bisa membuat masuk surga. Katakan amin. Lalu Nabi mengatakan amin. Apa yang menjadi syahid dari hadis Anas bin Malik ini? Yaitu celaka seseorang masuk kepadanya bulan Ramadan, namun keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Padahal Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Lailatul Qadri, ya, imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi." Orang yang puasa Ramadan dengan iman, mengharap pahala, dihapuskan dosa. Ya, orang yang menegakkan malam dengan qiyamul lail, dihapuskan dosa. Orang yang menegakkan Lailatul Qadar, dihapuskan dosa. Ini para jemaah. Barangkali dia termasuk orang yang dikata Nabi, ya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa tidak dapat pahala kecuali dapat haus dan lapar. Ya. Barangkali masuk ke dalam hadis Nabi, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang selalu berkata bohong, tidak pernah meninggalkan untuk berkata bohong, zur, sumpah palsu, dan selalu melakukannya, maka Allah tidak perlu, ya, dia meninggalkan minum dan makan. Ini artinya para jamaah, peringatan-peringatan ini, ya, bisa terjadi kepada orang yang memang tidak ada rasa gembira, bahagia dengan datangnya Ramadan, sehingga dia meremehkan semua amalan yang ada di dalamnya. Entah dia memang betul-betul tidak puasa, tidak menjalankan ibadah-ibadah, atau menjalankannya tapi bukan karena Allah, ya, menjalankannya namun tidak perhatikan kepada ittiba sebagai syarat kedua diterimanya amal. Ya. Nah, mari kita benar-benar berusaha untuk terpenuhi dua syarat diterimanya amal. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua ittiba. Kedua ittiba para jamaah. Nah, oleh sebab itu, ya, mohon maaf kalau pada kesempatan ini kita membahas tentang fikih Ramadan, ya. Dan kita tahu bersama bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa ini penting para jemaah.
Apa itu takwa? Definisi Jami' Mani yang disampaikan seorang tabi'in yang bernama Tolak bin Habib. Ya, takwa itu apa? Ya, anta malah bi taatillah ala nuri minallah tarju sawaballah wa anta truka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa itu adalah engkau menjalankan ketaatan. Ya. Engkau menjalankan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya Allah dalam kurung ilmu. Ya. Dalam kurung ilmu. Dengan mengharap pahala dari Allah. Dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Ya, dan meninggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya Allah dalam kurung ilmu. Ya. Serta takut kepada azab Allah. Takut kepada azabnya Allah. Itu takwa para jamaah. Nah, takwa ini berarti apa di situ? Ketaatan, di mana taat ini harus berdasarkan ilmu. Ilmunya apa? Ikhlas dan ittiba. Kemudian apa harapannya? Dapat pahala dari Allah. Yang kedua, yang namanya takwa, meninggalkan maksiat. Berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan perasaan. Berdasarkan akal, tidak. Ya, kemudian takut dengan adabnya Allah. Nah, tujuan orang puasa adalah takwa. Di mana takwa penuh dengan keutamaan. Baik secara personal maupun secara komunitas. Ya. Kalau secara personal, seperti Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Itu secara pribadi. Ya, barang siapa bertakwa pada Allah dikasih keluar, jalan keluar dari semua masalah yang ada. Diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Itu ya. Secara personal itu terutama dalam surat At-Tolaq ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini para jemaah. Surat At-Tolaq ayat 2 ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, ayat 2 dan ayat ketiga. Itu secara personal. Nah, sementara kita kan apa ya, lebih cenderung kepada ego, ya, kepentingan pribadi. Namun ingat, dampak ketakwaan kita dan juga dampak ketakwaan orang lain itu juga membawa dampak secara komunitas. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, tolong dibuka surat Al-A'raf ayat 96. Bisa yang dapat bacaan terjemahannya. Ya, ada barang siapa? Ya, silakan. Al-A'raf 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dari langit dan bumi. Seandainya penduduk satu negeri beriman bertakwa, kami buka barokah dari langit dan bumi. Hujan yang membuat tanah subur, barokah. Hujan yang membuat sumur-sumur kering terisi barokah. Tapi akhir ayatnya tadi apa? Akan tapi, tolong diulang, akan tapi mereka. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ya. Kalau angin puting beliung, ya, kemarin terjadi di mana? Di Tambun kan? Iya. Padahal Tambun, kita mungkin bilang, kayak saya ini tak mungkin Pak Ustadz terjadi tsunami jauh dari laut. Tidak mungkin kena longsor jauh dari bukit, betul?
Ya. Tapi kebakaran banyak terjadi. Ya. Kemudian ternyata angin lisus, angin puting beliung kena di Tambun. Artinya apa arahnya, Pak? Potensi, ya, bukan barokah yang turun tapi azab. Paham di sini? Karena kebalikan dari takwa. Coba kalau iman dan takwa, jaminannya apa? Keberkahan. Kalau sebaliknya, ya sebaliknya. Dan yang ngerinya, Allah memberikan peringatan, ya, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Takutlah kalian kepada fitnah bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat dosa, tapi bisa juga menimpa pada yang lain. Nah, itu yang harus kita waspadai. Nah, ternyata tujuan puasa adalah takwa. Di mana takwa bisa menjadi bumper dari berbagai macam musibah. Dan takwa bisa menjadi media turunnya pertolongan Allah, keberkahan, rizki, makhraj, jalan keluar. Ya, tapi jangan sampai salah paham, Pak Ustadz, saya sudah bertakwa, sudah hijrah, sudah ngaji, kenapa musibah datang silih berganti, seakan tidak mau berhenti, saya ingin mati. Terkadang kita tidak adil pada diri kita sendiri. Coba kita cek, periksa, muhasabah. Misal, ya, takwa itu ada level 0 sampai 100. Kalau takwa kita levelnya masih skala 10, ya jangan minta balasan 50. Betul? Iya. Allah adil. Allah maha adil. Ya. Cuman kita melihat rezeki itu harus selalu berupa uang, duit. Padahal Nabi menyampaikan apa? Man razaqahullah imra'atan solihatan faqad anahullah bisyatri dini falyattaqillah bisyatril baqi. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah berupa istri yang solehah, maka Allah telah menolong separuh dari agamanya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah dari separuh sisanya. Artinya apa? Ketika kita sudah berusaha untuk takwa, untuk baik, apapun yang kita hadapi, itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mendapatkan yang nikmat, kelapangan, maka sikap kita, ya Allah, semoga ini bukan istidraj diluluh. Ketika kita mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, jangan menuduh dengan buruk sangka kepada Allah, tapi tuduh diri kita. Ini karena dosa saya, ini salah saya. Jangan dibalik, kalau orang mendapat musibah, ya itulah kok banyak dosa seperti itu. Kalau giliran dia dapat musibah, inilah orang beriman, diuji oleh Allah. Ya, jangan begitu. Ya, oleh karena itu, medan tempur di bulan Ramadan dengan berbagai macam kewajiban, terutama kewajiban puasa, la'allakum tattaqu, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, para jamaah. Nah, takwa tadi definisi seorang tabi'in Thalib bin Habib. Apa? Yaitu melakukan ketaatan berdasarkan cahaya Allah, berdasarkan ilmu. Nah, mari sekarang kita mulai membahas masalah puasa ini. Apakah ada yang salah? Ada, para jemaah. Ya. Saya bertanya, adakah orang sahur jam 2? Ada kira-kira? Ada ya? Nah, karena jam 1 sudah keliling tuh anak-anak sahur gitu. Ya, setengah 2 bangun, kemudian panasin makanan, jam 2 selesai makan. Ya, lagi sahurnya sampai 3 piring. Mungkin tidak subuhnya lewat. Mungkin tidak subuh lewat. Sementara sahur hukumnya sunnah. Salat subuh hukumnya wajib. Nah, ini para jemaah. Berarti di sini maunya takwa, tapi tidak berdasarkan ilmu. Ilmunya apa? Sahurnya mendekati subuh. Bahkan qadrah khamsina ayah. Antara jarak sahur dengan adzan itu sepanjang bacaan 50 ayat. Itu para jemaah. Apalagi belum subuh sudah ditahan.
tahan, tahan, tahan. Coba ngomong diartikan gitu, tahan, tahan, dikira ada maling kan? Tapi bahasa Arab, apa bahasa Arab tahan? Imsak. Ya, ya. Coba bilang tahan, tahan, dikira ada maling kan? Tapi imsak, imsak. Padahal masih boleh makan. Kenapa harus ditahan? Nggak boleh makan. Ya. Bahkan ketika idza sami'a ahadukum an-nida, ya, wal ina ala yadihi fala yada'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Rawahu Abu Dawud. Apabila seorang dari kalian sedang dapat mendengar panggilan azan sementara bejana, piring, mangkok atau gelas ada di tangannya, jangan letakkan sampai selesai dia dari keperluannya. Ya. Itu dengar azan, tapi tidak boleh disengaja pegang piring sambil nunggu azan, nggak benar. Itu pas kebetulan kesiangan atau yang lain, ya ada ini. Nah ini kalau berdasarkan ilmu. Nah sekarang mari kita bahas yang pertama adalah definisi puasa. Asyam, ya. Asyam atau saum. Apa saum, siam sama saja. Ya. Tadi kata soma ya sumu siaman, sauman. Secara bahasa apa artinya? Yaitu al-imsak wal kafu anisyai, menahan diri dari sesuatu. Ya. Menahan diri dari sesuatu. Ya. Maryam mengatakan sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam 26, apa? Inni nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernadar untuk saum, bernadar kepada Allah untuk saum. Apa saum di sini? Menahan bicara, diam. Nah, itu. Diam. Maka sauman di sini menahan bicara disebut dengan saum. Ya, karena secara bahasa saum, puasa, siam itu adalah menahan diri dari sesuatu. Seperti orang diam, tidak mau bicara, itu namanya puasa. Makanya ada orang bilang, dia lagi puasa bicara. Ada tidak? Iya, lagi puasa bicara. Saya yakin dia juga belum tahu tuh definisi puasa. Padahal itu memang definisi puasa. Ya. Surat Maryam ayat 26. Nah, secara istilah ya, atau secara ini apa? Al-imsak minal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'ah niyati ta'abbud lillah. Ya, menahan diri ya secara syar'i, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, makan, minum, jima. Sejak terbitnya fajar, kapan? Adzan subuh. Sampai terbenamnya matahari. Dengan niat beribadah kepada Allah, bukan niat diet, ya. Bukan niat untuk ngatur jam, jendela, karena ada orang diet dengan pakai jendela katanya, bukan, ya, niat ibadah, niat ibadah para jamaah. Dia menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar, bukan pengumuman imsak. Ya, bukan pengumuman imsak. Itu para jemaah, itu kesalahan besar. Ya, disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Berarti itu telah mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Imsak bagi sebagian kaum muslimin yang barangkali belum paham, bukankah ketika dengar imsak mereka kemudian diam, tidak makan, tidak minum? Adakah masih berani untuk makan minum setelah ada pengumuman imsak? Nggak berani. Padahal masih boleh. Terus bagaimana kalau orang itu harus minum obat? Obatnya sudah di sini. Mau minum imsak. Ya. Itu para jemaah. Maka nggak ada itu. Ya. Terbitnya fajar. Terus fajar ini adalah waktu subuh. Ini pertama definisi puasa. Yang kedua, keutamaan puasa. Ya. Pertama, asyam min a'dhamit ta'at. Ya, puasa itu termasuk ketaatan yang sangat besar.
pahalanya tanpa batas. Ya. Ketaatan yang sebesar, pahala tanpa batas, ya, diampunkan dosa yang telah lalu. Dijauhkan dari api neraka. Ini para jamaah. Dan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu khusus, namanya Royyan, Ar-Royyan. Nabi bersabda, Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajazibih. Wa siyamu junnatun. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa la yajhal. Ya. Fa in syata mawahadun, ya. Au qatalahu falyakul inni shaim au fi riwayah inni mru'um shaim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misak. Walisai farhatan yafrahuma. Idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbahu fariha bi siyamihi. Rawal Bukhari wa Muslim. Semua amal anak Adam bagi dia kecuali puasa, aku yang balas. Puasa merupakan perisai, ya, junnah, perisai antara kita dengan perbuatan jahat, dosa dan kemungkaran lain. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa apabila seorang berpuasa, jangan melakukan kebodohan, jangan teriak-teriak, ya, jangan berkata jorok. Jika sedang berpuasa lalu ada orang yang mencela atau mengajak untuk bertengkar, katakan saya sedang berpuasa. Tapi tolong jangan ditambah, tunggu nanti ya setelah maghrib. Saya sedang berpuasa. Kemudian Nabi bersumpah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang puasa itu lebih baik di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Orang puasa punya dua kebahagiaan, kata Nabi. Bahagia ketika berbuka, bahagia ketika berjumpa dengan Allah membawa pahala puasanya. Tadi dijauhkan dari api neraka. La yasumma abdun yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajha 'anil nar sab'ina kharifan. Ya. Hadis riwayat Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali Allah jauhkan, ya, dengan hari itu wajahnya dari neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Ya. Selanjutnya para jemaah, ya, keutamaan bulan Ramadan. Ya, tadi keutamaan puasa. Kedua, keutamaan bulan Ramadan, ya. Bahwa Ramadan bulan Al-Qur'an, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan bulan Al-Qur'an, ya. Nah, baca Quran yang banyak. Lebih bagus mana? Tadabbur dengan membaca. Ya, para ulama mengatakan bahwa Ramadan bulan tilawah. Ya, kalau Nabi memang baca sama Jibril setiap malam selama Ramadan dan juga tadabbur. Nah, kalau kita tadabbur gak kelar-kelar baca. Dan tidak semua bisa kita mentadabbur, bukan demikian? Gak mungkin. Ya, tadabbur satu ayat sudah pusing. Ya, maka yang perlu ditadabburi adalah ayat-ayat yang barangkali sudah dibahas dalam majelis. Nah, perbanyak baca. Nah, sekarang itu fenomena baca Quran dari HP itu sangat banyak. Sementara Abdullah bin Mas'ud mengatakan dan dihasankan oleh Al-Albani, ya, asar ini, man sarrahu an yuhibballaha wa rasulahu falyaqra fil mushaf. Barang siapa yang membuat dia senang kecintaannya kepada Allah dan Rasul, maka hendaklah membaca dari mushaf. Falyaqra fil mushaf. Ya. Bukan tidak boleh baca dari HP, tapi lebih utama baca mushaf. Ya. Pakai mushaf para jamaah.
Terus baca Quran yang banyak. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya kebaikan. Dilipat gandakan jadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Kita upayakan bisa hatam dalam sebulan, kalau bisa sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya para jemaah. Ya. Karena Ramadan bulan Al-Quran. Quran diturunkan kapan? Malam? Nuzulul Quran. Nuzulul Quran tanggal berapa? Biasanya. Sementara Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadr. Kapan terjadi Lailatul Qadr? 10 hari terakhir. Taharrau Lailatul Qadr fil witri minal ashril awakhir. Upayakan mencari Lailatul Qadr itu di bilangan ganjil dari 10 malam terakhir. 17 Ramadan ada di mana? Ada di mana saudara? 10 yang kedua. Tidak sesuai dengan hadis dan ayat. 1. Yang kedua, tidak pernah di zaman Nabi ya ada perayaan turunnya Quran. Tidak pernah. Di zaman sahabat tidak pernah saudara. Ya, tidak pernah Pak. Quran dibaca. Boleh ada orang yang saya tidak terima Quran dilecehkan. Meskipun saya tidak sholat. Loh mas, di Quran itu perintah sholat semua di situ. Aqimis sholat. Ya, li duluki syamsi ila wasaqil lail. Oleh karena itu kita menyikapi Quran seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kana ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihin. Seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat tidak melebihi sampai paham dan amal. Maka sikap kita kepada Quran ada 4. Tidak mungkin orang paham kecuali baca. Pertama, baca. Kedua, paham. Ketiga, amal. Kalau bisa keempat, hafal. Ya. Disingkat, baca, paham, amal, hafal. Ya. Bapak AHA, bukan Bapak AHY, Bapak AHA. Ya. Baca, paham, amal, kalau bisa hafal. Itu dari perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kana ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amal bihin. Dibawa oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Seorang dari kami tidaklah melebihi ketika mempelajari Quran dari 10 ayat sampai paham dan amal. Nah, kesempatan memang di bulan Ramadan baca para jemaah. Baca. Pahamnya di majelis. Ya, ada tafsir juz amma, tafsir surat-surat pendek, itu perlu. Apalagi tafsir surat Al-Fatihah. Nah, momentum di Ramadan kita banyak baca karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas serta pembeda antara hak dan batil. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Sehingga paksakan kita senang baca Quran di Ramadan. Ya. Usahakan baca dengan mushaf. Taruh di rumah mushaf, di kantor mushaf, di mobil mushaf, baca di mushaf. Ya. Baca di HP boleh, tapi tadi perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ya, man sarrahu an yuhibballaha wa rasulahu falyaqra fil mushaf. Ya, asar ini kataan Hasan oleh Syekh Albani. Ya. Karena siapa yang senang, membuat dia senang, kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya, baca mushaf. Baca mushaf. Sebab kalau pakai HP di masjid takut salah buka. Ya. Mau baca Quran, ternyata baca koran. Dan lain sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya para jemaah, itu keterangan terkait seringkas tentang keutamaan puasa
dan keutamaan Ramadan. Ya, Ramadan. Tadi sudah saya sebutkan hadisnya, ya. Bulan penuh dengan berkah, ada malam Lailatul Qadar di dalamnya, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu semua jangan sampai membuat kita begitu saja melewati tanpa ada getaran, ya, tanpa ada sesuatu yang barangkali seakan tidak ada artinya. Justru hati-hati dari sikap seperti itu para jamaah. Kalau sekarang ini sudah berapa hari lagi nih, ya, kita tidak tahu, tunggu sidang isbat, makanya nanti kita bahas juga, ya. Tinggal hitungan hari. Masih ada kesempatan bagi kita untuk menundukkan dan menaklukkan hati kita agar menyikapinya dengan senang gembira. Senang karena penuh dengan kebaikan yang telah disampaikan berita itu oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa Anda senang Ramadan? Ya karena nanti jualan laris nih. Itu beda lagi senangannya, ya. Bahkan sekarang sudah BP POM sudah heboh, ya, untuk mengintai makanan dan minuman. Baguslah supaya tidak terjadi sembarangan, ya. Namun kita gembira karena apa? Karena keutamaan yang ada. Kita paksakan gembira, kenapa? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kabar gembira para jemaah. Jangan sampai sedih, wah nanti gak makan lagi. Nanti saya harus terbatas, kerja begini, oh sudah pusing. Laksanakan, ya. Sekarang saya bertanya, adakah orang tidak makan 2 hari masih hidup? Ada. 3 hari masih ada. Kita sehari saja. Itu pun dimulai dengan sahur, di akhir dengan berbuka. Pasti ada. Ya. Nah, biasanya setan ganggu pikiran kita. Karena itu, paksakan kita senang dan gembira. Ya. Nah selanjutnya untuk tanggal awal, ya, tanggal awal ini Nabi menyampaikan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum faqdurulah, ya. Berpuasalah karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal. Kalau tertutup oleh awan, maka faqdurulah. Faqdurulah, takdirkanlah, perkirakanlah. Ditafsir dengan hadis yang lain, yaitu apa? Fa'akmilu iddatas sya'ban salasin. Sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Misal hari ini tanggal 29 Sya'ban. Berarti nanti malamnya 30. Ya, itu ada sidang isbat. Ya. Kalau lihat hilal, maka besoknya puasa. Ya. Kalau tertutup oleh awan, maka besoknya itu merupakan hari syak, namanya yaumus syak, nggak boleh puasa. Nggak boleh puasa. Nah, ditentukan awal bulan sebenarnya oleh hilal. Semua urusan seperti masa iddah, ya. Seperti dalam firman Allah, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra. Barang siapa yang meninggal dari kalian lalu ada istri, maka istri menunggu masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Meninggal 1 Januari, ngitungnya bukan Januari, Februari, Maret, April, tambah 10 hari, bukan. Ngitungnya bulan apa? Qamariyah. Kalau 1 Muharram, ya sudah dihitung. Muharram, Safar, dan seterusnya. Meninggal Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tambah 10 hari. Semua urusan masalah membayar zakat, ya, nisab dan haul, itu semua pakai hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, jawab, hilal itu petunjuk waktu bagi manusia dan petunjuk waktu pelaksanaan haji. Ya. Termasuk puasa dan hari raya. Ya. Nah sekarang hilal di sini sama hilal di tempat lain beda. Ya. Ulama ada beberapa pendapat. Pendapat pertama berdasarkan satu matla, wahdatul matoli.
Kalau Indonesia lihat, seluruh dunia harus. Di antaranya Syekh bin Baz pada zaman sekarang. Tapi itu terbantahkan sejak ratusan tahun yang lalu, tepatnya kurang lebih 700-an. Karena pada tahun 800-an atau 700-an akhir, Ibnu Taimiyah sudah mengatakan bahwa tidak mungkin. Karena apa? Karena di sana sama di sini beda. Nah, sekarang kita bisa buktikan, Amerika sekarang malam, kita di sini siang. Tidak mungkin bisa sama. Maka yang lebih tepat hadis Quraib. Ketika Quraib, ya hadisnya panjang, ulama Muslim, dia budaknya Ummu Fadl, ya, yaitu ibunya Ibnu Abbas. Ketika diutus ke Syam, di Syam dia lihat hilal Jumat. Sementara Ibnu Abbas hilal Sabtu, malam Sabtunya. Apa enggak cukup dengan puasa Muawiyah? Oh enggak. La hakadha amarona Rasulullah SAW. Demikian kami disuruh dan diperintah oleh Rasulullah SAW. Berarti apa? Di situ diakuinya adanya perbedaan matla. Apa matla itu? Tempat munculnya hilal. Nah sekarang ada Mabim, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Itu bergabung. Mereka sepakat pakai hilal. Nah, cuman mereka bilang hilal bisa dilihat dengan jelas kalau 3 ditambah 3 derajat. Ya. Dengan tujuan mereka menjembatani orang yang pakai hisab. Hisab enggak pernah dilakukan Nabi. Nabi mengatakan inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub asyhru hakada wa hakada. Ya. Tarotan 29 wa tarotan 30. Kami umat ummi, tidak bisa menghitung, tidak bisa menulis dan menghitung. Bulan itu terkadang sekian dan sekian, yaitu apa? 29 atau 30. Ada enggak bulan Komariah 28 hari? Cuman Februari. Di bulan Komariah tidak ada 31. Yang ada 29 dan 30. Untuk ke-30-nya ya dengan hilal. Jadi 129 berarti. Atau tertutup oleh awan, tidak kelihatan hilal, sempurnakan jadi 30. Itu para jemaah. Nah, dengan matla ini maka yang lebih tepat adalah dengan perbedaan matla. Dan di dalam kitab Taudul Ahkam min Bulughil Maram oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, para pakar geografi mengukur masuk satu matla itu dalam radius 2222 km. Itu masuk dalam satu radius itu. Ya. Nah, Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa jadi beda matla. Nah, namun ketika beda matla, ketika dia berada dalam suatu negeri, maka para ulama tentu saja menyarankan agar mengikuti negeri tersebut, ikuti pemerintahnya. Ada dalilnya, ada hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, ya. Abu Daud dan yang lainnya. Di mana beliau mengatakan taro'an nasul hilala, ya, faro'aituhu wa ra'aituhu fa akhbartu Rasulullah SAW fasoma wa amaron nas bisiyamihi. Orang-orang saling melihat hilal. Dan aku melihat. Lalu aku beritahukan kepada Rasul. Rasul puasa, kemudian menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Harus kita akui dan kita sadari, di saat itu posisi Nabi Rasulullah SAW sebagai apa? Ulil amri. Berarti ketika melihat hilal, tidak boleh disebarkan sendiri, keluar-keluar sendiri, tidak boleh. Harus diberitahukan kepada siapa? Pemerintah. Oleh karena itu, alhamdulillah pemerintah kita ada yang namanya sidang isbat. Ada yang namanya sidang isbat. Ya, itu para jamaah. Ya, kita ikuti. Kalau tidak, kacau, ya, kacau beliau. Ya. Mungkin tidak terjadi di negeri kita hari raya sampai 3 kali. Iya, di Padang ada. Ya, Torikot ini hari Minggu, yang organisasi A-nya hari Seninnya, yang satu hari Selasa. Ya kalau pas kebetulan
khotibnya diundang 3 tempat, datang semua. Loh, khotibnya sama kemarin ini. Ya, kebetulan khotibnya ya di sini senang, di sana senang gitu. Itu ya. Maka di sini para jemaah dirahmati Allah, ikuti pemerintah, selesai sudah. Loh Ustaz, kalau perintah salah, jangan khawatir, kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Saya sudah baca itu ya. Ya, beliau bawa dalil hadis Imam Bukhari, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Rahul Bukhari, mereka sholat untuk kalian. Kalau mereka benar, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau mereka salah, ya pemerintah salah, kalian dapat pahala, mereka yang dapat dosa. Sementara yang namanya hari raya itu syiar. Nah, masa para jemaah ya panitia deketan hari raya sekarang, itu besok. Mau bilang taqabbalallahu minna wa minkum, bibirnya masih kering. Salah paham nanti. Gitu. Akhirnya itulah fakta terjadi. Ya. Hanya kalau bersama-sama, sudah jangan takut. Ya, yang jamin Nabi kok. Bahwa kalau benar kalian berpahala, mereka juga dapat. Kalau salah, mereka yang tanggung jawab. Sementara Nabi bersabda, sumu yauma yasumun nas, wa aftiru yauma yuftirun nas. Berpuasalah dengan banyak orang dan berhari-hari dengan orang banyak. Nah, biasanya dari pengalaman dari dulu sampai sekarang, yang terbanyak yang bersama dengan pemerintah atau yang sendiri? Pemerintah. Ya, semua hadis kena semua ini. Para jemaah paham di sini ya? Itu. Kena semua. Itu. Nah, cuman karena masalahnya ego dan lain sebagainya. Sudah nentuin duluan dan sebagainya. Ya, itu yang itu. Sementara hadis Nabi tadi dia oleh Ibnu Taimiyah dalam Fatawa, inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub asyharu hakada wa hakada taratan 29 taratan 30, ya, bahwa kami umat ummiyah, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Apa kata Ibnu Taimiyah? Sahabat Nabi itu paling pintar ngitung. Antum pernah belajar ilmu waris? Atau pernah mendengar, atau pernah menyimak, jelimet atau tidak itu? Jelimet kata orang timur, orang Jawa jelimet. Sementara Ibnu Abza, ya, ketika digunakan oleh siapa itu ya, Umar bertanya di lembah Mekah, sebab siapa pejabat lembah Mekah? Ibnu Abza. Kok siapa dia? Budak kami. Kok budak bisa jadi pejabat? Ya dia mahir dalam Quran dan mahir dalam ilmu waris. Jadi ilmu waris bukan sembarangan, bukan berarti nggak bisa ngitung. Nah ini para jemaah. Tapi memang wahyu yang menyampaikan bahwa puasa itu bukan dengan hisab, tapi dengan apa? Hilal, ru'yatul hilal. Ya. Nah, ada pendapat satu matlak, Indonesia kelihatan semua sedunia, tapi terbantahkan. Dengan hadis Quraib, perbedaan matlak antara Syam dengan Madinah beda. Akhirnya Abdullah bin Abbas ketika sama Quraib, ya, Quraib ini budaknya ibunya, itu Syam apa nggak cukup? Ya, dengan yang di Syam, oh tidak, la hakada amarona, seperti itu yang kami diperintahkan, menunjukkan perbedaan matlak. Namun, ya, kalau misalkan Papua beda, di Sulawesi beda, merasa kelihatan, ya itu akan jadi kacau. Maka itu pemerintah sebagaimana tadi hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian selanjutnya para jemaah, ya, kita masuk, ya, setelah tanggal 1 kan kita puasa, ya. Kita puasa di situ, kita sahur, ya. Maka sebelum sahur kita akan niat, ya. Nabi bersabda, "Man lam yujmi asyam qabla al-fajr fala siyamalahu." Hadis Hafsah binti Umar, ya. Ada sahih. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya, ya. Tidak sah puasanya. Maka harus niat sebelum fajar. Ya. Tidak perlu bilang nawaitu sumawadin, niat dalam hati. Tidak diajarkan sama Nabi. Niat dalam hati. Kemudian niat harus terpenuhi 4 syarat. Pertama, al-jasmu,
memastikan, jangan ragu. Jangan sampai sekarang 29, malam ini bisa 30, besok bisa 1. Kemudian tertutup awan, lalu besoknya puasa. Ingat malamnya, pokoknya saya besok puasa jika memang tanggal 31. Tapi kalau memang tanggal 30, berarti saya tidak puasa Ramadan. Itu namanya tidak pasti. Paham di sini ya? Harus pasti. Makanya ikuti pemerintah. Ya. Yang kedua, at-ta'yin. Ta'yin apa? Menentukan jenis puasanya. Karena puasa ada wajib, ada sunnah. Yang wajib ada Ramadan, ada nadar, ada qadha. Puasa apa? Wajib yang mana? Ta'yin namanya. Menentukan ya. Yang ketiga tabjid, at-tabjid. Itu apa? Dilakukan di malam hari. Jangan asar niat puasa untuk besok. Di malam hari. Malam hari itu ukurannya kapan? Setelah maghrib. Berakhirnya subuh. Kalau niatnya setelah maghrib boleh, tapi sahurnya jangan sore nanti menjelang subuh. Yang keempat syaratnya apa? Tajdid ya, memperbarui niat setiap malam. Baru kita makan sahur ya, sahur para jemaah. Nah, sahur ini ya penting menjadi perhatian beberapa hal ya. Di antaranya bahwa sahur itu ya pertama penuh dengan barokah ya. Sahur penuh dengan barokah. Nabi bersabda, "Tasaharu fa inna fi sahuri barokah." Sahur karena sahur ya penuh dengan barokah ya. Hadis Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Apa barokah? Kebaikan yang melimpah. Ya. Sehingga nanti ketika sahur ingat hadis itu, jangan sekedar makan. Kajian begini diadakan supaya kita menghadirkan ilmu yang sudah kita pelajari. Ya, minimal mendengar secara makna. Tapi tadi sudah saya bacakan hadisnya. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah karena di sahur itu mengandung barokah. Ya. Meskipun hanya sahur dengan air. Ya. Meskipun hanya sahur dengan air. Yang kedua, sahur itu membedakan dengan puasanya ahlul kitab ya. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahur ya. Akhirnya Muslim dari Amr bin Ibn As. Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah apa? Makan sahur. Mereka enggak makan sahur. Sementara kita disuruh menyelisih mereka. Yang ketiga, sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr, tasaharu walau bi jar'ati ma'in. Ya. Sahurlah meskipun dengan seteguk air. Dan yang paling baik sahur orang beriman apa? Korma. Ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Senikmat-nikmatnya sahurnya orang mukmin adalah korma. Hadis Abu Hurairah riwayat Abu Daud. Tahu korma ya Pak ya? Itu berapa butir? Yang penting ganjil, 1 atau 3 atau 7 atau 9, 11, 13 ya. Kelompokan sudah 13 itu ya. Apalagi yang gak suka korma, gak suka sama sekali. Saya dengar hadis kok, ni'mah sahurul mu'min at-tamr. Ya Allah, minta pada Allah Ta'ala taufik. Meskipun hanya 1 sambil enak, paksain. Karena yang bersabda begitu siapa? Nabi. Ya, Nabi. Sementara Nabi bersabda mutlak, sementing korma. Gak bisa 1 butir separuh. Iris Pak. Ya, supaya apa? Ya ini Nabi yang bersabda. Itu. Nah, oleh karena itu, ketika mau sahur di meja makannya sudah suruh siapin korma sudah. Ayo kamu korma nak. Bu, korma bu, korma 1 dulu. Gak suka, sukain 1. Nabi yang ngomong gitu aja Pak. Ya. Dan kalah sama orang tua, dia mau sholat, nyari sop dekat dengan imam. Karena dia mau fatwa, mau tanya sama imam. Imamnya ngasih nasihat. Kalimatani khafifatan fil lisan, tsaqilatan fil mizan, habibatan ar-rahman, subhanallah bihamdi, subhanallah. Ini orang tua.
Dua kalimat yang sangat ringan diucapkan lisan, berat dalam timbangan amal, disukai Allah Ar-Rahman. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Setiap ketemu orang, dia sampaikan. Setiap ketemu orang, siapapun disampaikan itu. Luar biasa, ilmunya bermanfaat. Dia baca, dia sampaikan. Sampai dia sakit di rumah sakit, pingsan. Siuman, bilang sama dokter, Pak dokter jangan lupa ya, 2 kalimat. Ya. Ya, ringan diucapkan lisan, berat dalam timbangan, disenangi Allah Rahman, subhanallah bihamdi. Setelah bilang begitu dia meninggal. Coba, meninggal dalam kalimat thayyibah. Nah, ini korma, tolong nih yang hadir ya. ya. Dan kalau yang merasa jualan korma ini bersyukur ada iklan gratis. ya. Tolong sediain korma, suruh makan. Istrinya, Bu, korma 1. Gak suka, Pak. Makan 1 aja sudah. Nabi yang bersabda, senikmat-nikmatnya sahur orang mukmin adalah korma. Ini para jamaah. Bilang anaknya, coba dia, enak sayang, coba nih. Coba dulu nih, gitu. ya ini, karena ini pasti kelewat. Ya, yang sukanya kita tuh korma Indonesia, apa? Gorengan. Gak mantep kalau nggak pakai gorengan. Ya, nggak mantep kalau tidak pakai apa namanya itu, ya. Tempe, gorengan tempe, apalagi itu. Ya. Pokoknya itulah para jemaah ya. Nah, kemudian mengakhiri waktu sahur ya. Saharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qama ila shalah qultu kam baina adzan wa sahur qala qadru khamsina ayah. Kami sahur bersama Nabi lalu beliau pergi salat. Aku bertanya kepada Anas ya. Berapa antara jarak adzan dan sahurnya Nabi? Kurang lebih bacaan 50 ayat. Jangan sahur jam 3, apalagi jam 2, menjelang subuh, kurang lebih setengah jam lah. Ya. Nah, kalau masih ada waktu, baik sebelum sahur, ya, atau setelah sahur, itu waktu sahur. Apa yang utama? Istighfar, jangan yang lainnya. Ya, karena Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka apa? Istighfar. Istighfar itu luar biasa, perjemaah. Kalau ikhlas, ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan pada mereka, minta ampun pada Allah. Allah Maha Pengampun. Niscaya turun air hujan yang cukup, dicukupkan amwal wa banin, anak-anak dan harta yang cukup, buah-buahan dan sungai yang cukup. Apa istighfar itu? Tolabul maghfirah, minta maghfirah. Apa maghfirah? Ibnu Taimiyah mengatakan maghfirah adalah yaitu dihapuskan dosa, bersama dengan itu diselamatkan wiqayatus syarr ma'ah satrid dunub. Dilindungi dari akibat buruk dosa, ya, karena kita istighfar, bersama dengan itu ditutupnya dosa, ya, itu istighfar luar biasa, Pak, ya, istighfar itu luar biasa. Ini, nah, itu waktu sahur, jadi sehingga jangan dipakai ngobrol, jangan dipakai yang lain, waktu sebentar kok, sebentar, ngobrol kita masih banyak, ya, terkadang lupa. Sudah makan banyak, sudah menguap saja isinya. Dibawa tidur, subuhnya kelewat. Ya, ini. Kemudian selanjutnya, di dalam kita menjalankan ibadah tersebut, pada puasa, ya, kita sholat subuh, maka perhatikan hal-hal yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum sengaja. Kalau lupa, tak masalah, lanjut, ya. Tapi ketika ingat dapat setengah piring, jangan lanjut. Sudah setengah piring, maaf, afwan, tanggung, nggak bisa, berhenti, ya. Nabi bersabda, man nasya wa sha'im fa'akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Akhrajahul Bukhari dari Abi Hurairah. Barang siapa lupa ketika puasa lalu makan minum, silakan sempurnakan puasanya, lanjutkan. Sesungguhnya Allah telah memberi makan dan minum kepada orang tersebut. 1 piring baru ingat, bilang alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat.
Kalau baru satu suap ingat, alhamdulillah ala kulli halin. Ya, itu. Jadi ketika lupa Allah Ta'ala memaafkan. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukru alaih. Allah memaafkan umatku karena lupa, ya. Salah tanpa sengaja atau karena dipaksa. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, ya, yaitu ta'ammud al-qai', sengaja muntah. Itu bisa membatalkan. Tapi kalau tidak sengaja, tidak. Ya, lanjutkan puasanya. Man dara'ahu al-qai' falaysa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Akhrajah Abu Daud dan yang lainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa yang muntah tanpa sengaja, maka tidak mengkodok dia, lanjutkan puasanya. Tapi barang siapa yang sengaja dicolek-colek, ya, atau cium-cium bau yang busuk supaya muntah, maka batal. Ya. Yang keempat adalah haid. Ya. Kelima, nifas. Ya. Jadi kalau ada orang berpuasa lalu haid, batal. Ya. Dan harus dikodok. Ya. Harus dikodok para jemaah. Ya. Bagaimana penjelasan Aisyah bahwa kami tidak diperintah mengkodok sholat, tapi diperintah untuk mengkodok puasa. Begitu pula orang yang nifas, barangkali dia hamil, mampu puasa, harus puasa. Ya, sebab asar dari Abdullah bin Umar, idza khafata, kalau orang menyusul hamil khafata, wa fi riwayah ala waladihima, wa fi riwayah ala waladiha, khawatir dengan anaknya, maka baru boleh gak puasa. Ya, dan bayar fidyah saja. Itu pendapat yang saya ambil berdasar asar Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, ya. Itu. Memang ulama beda pendapat tajam sekali. Ada yang mengatakan kodok saja, kodok sama fidyah. Ada juga kalau hamil kodok, kalau menyusui fidyah. Tapi di sini antara hamil dan menyusui berdasarkan, ingat, berdasarkan asar Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dan tidak ada sahabat yang menyelisihi. Ya, maka ini bisa dijadikan sebagai ijma' sukuti. Maka hanya cukup fidyah. Ya, fidyah. Ya. Kemudian ta'ammud al-istimna', sengaja onani. Ya. Ini jumhur. Tapi saya cenderung pada pendapat Ibnu Hazm. Karena Ibnu Hazm mengatakan, ya, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Walam ya'ti bidzalik nasun wala ijma' wala qaulu sahib wala qiyas. Karena tidak ada nas Quran Sunnah, enggak ada. Ijma' juga enggak ada. Perkataan sahabat juga enggak ada. Qiyas pun juga enggak ada. Tapi jumhur berdasarkan hadis, ya da'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Rawahul Bukhari. Dia meninggalkan karena dia meninggalkan makan, tidak minum, meninggalkan syahwat karena aku. Nah, syahwat di sinilah, ya, termasuk onani dikatakan syahwat. Padahal syahwat di sini, ya, artinya jima. Iya, ya, seperti dalam hadis, ya, wa fi butni ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah, ya'ti ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajrun. Qala araitum law wada'aha fil haram. Di antara anggota badan kalian itu ada sedekah, ya. Yang maksud adalah farji. Ketika berhubungan sama istrinya itu sedekah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ketika seorang dari kami mendatangi syahwatnya dapat pahala? Nah, mendatangi syahwat di sini apa maksudnya? Jima, berhubungan sama istri. Ya. Nabi bertanya, bagaimana kalau dia meletakkan, ya, pada yang haram? Meletakkan pada yang haram berarti ada tempat yang diletakkan, alias jima. Sehingga apa? Syahwat di sini bukan sekedar syahwat, ya, keinginan, ya, tapi jima. Nah, dengan demikian saya pribadi lebih cenderung kepada pendapatnya Ibnu Hazm bahwa onani tidak sampai membatalkan puasa. Tapi kalau tidak perlu, kenapa harus berbuat begitu? Tapi kalau berbuat sama istrinya, ya harus bayar kafarot. Ya,
Kira-kira suami atau istrinya yang keparat? Hah? Biasanya siapa? Rayuan suaminya. Makanya yang bayar kafaroh cukup satu suaminya. Sebagaimana terjadi pada seorang ketika Ibnu Abi Hurairah mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu." Qala ma laka? Qala waqatu ala imraati wa ana shaim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal tajidu raqabatan ta'tikuha?" Qala la. Qala fa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Qala la. Qala fa hal tajidu it'ama 60 miskina? Qala la. Qala fa sakata an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa bainama nahnu ala dhalik utiya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqi fiha tamrun. Qala aina sa'il? Qala ana. Qala khudh hadha fatasaddaq bih. Faqala ar-rajul ala afqar minni ya Rasulullah fa wallah ma baina labataiha yuridu al-haratain ahla baitin afqar min ahli baiti. Fadhahikan Nabi SAW hatta badat an yabuh thumma qala at'imhu ahlaka. Akhrajahu al-Bukhari Muslim. Ya. Kata Abu Hurairah, ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang datang, dia berkata, "Ya Rasulullah, saya celaka, binasa saya." Nabi bertanya, "Ada apa?" Ya, dia menjawab, "Saya tidur sama istri di siang hari pas saya puasa." Nabi bertanya, "Kamu punya budak yang bisa dimerdekakan?" "Nggak punya." Kamu mampu tidak puasa 2 bulan berturut-turut?" Bilang apa? "Nggak mampu." Jangankan 2 bulan, sehari aja nggak mampu ini. "Apakah kamu punya makanan bisa diberikan kepada 60 orang fakir miskin?" "Nggak punya ya Rasul." Lalu beliau diam. Ketika beliau diam begitu, lalu ada orang bawa segantang korma, ya senampan korma, ya di berapalah ya. Lalu bertanya, mana yang bertanya tadi? "Saya Rasul." Ya, "ini berikan, sedekahkan kepada orang miskin." Apa kata orang ini? "Ya Rasul, tidak ada orang yang keluarga yang lebih miskin dibandingkan dengan keluarga saya ya Rasul." Ya. Apa? Nabi kemudian tertawa, ya sampai kelihatan tinggi taring beliau. Lalu beliau mengatakan, "Kalau begitu berikan kepada keluargamu." Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau tidur sama istrinya di siang hari Ramadan kena kafaroh. Kafarohnya urut. Ya, pertama bebasin budak. Nggak bisa. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak bisa. Baru ngasih fakir miskin ya makanan sebanyak 60 orang fakir miskin. Ya, itu para jemaah. Nah, yang dimaksud jima adalah iyabul hasyafah, seperti apa, timba masuk dalam sumur. Nah, timba tuh kepalanya masuk dalam sumur. Maaf ya, ini agak vulgar, bukan hanya gesek-gesek gitu ya, bukan hanya sentuh-sentuhan. Yang namanya jima, ya kepala dakar masuk. Ya, ulama memberikan kiasan seperti timba masuk ke dalam sumur. Itu baru disebut dengan jima. Meskipun tidak sampai keluar ya mani, itu tetap namanya jima. Apakah dikubul atau didubur? Dubur dosa besar. Ya. Tapi tetap namanya jima. Dan tetap itu membatalkan puasa dan tetap bayar kafarot. Ditambah dengan dosanya harus tobat. Dengan benar-benar tobat. Ya. Karena dosa besar. Enggak puasa saja dosa besar, apalagi puasa. Ya. Itu. Kemudian para ulama juga menjelaskan ya, apa di antara yang tidak merusak puasa. Pertama, ya, junub dalam keadaan junub sampai waktu subuh. Ya, bisa jadi setelah sahur, kemudian karena pasangan muda, mungkin dia nambah kerjaan, ya, kemudian dia gak sanggup mandi sampai subuh. Boleh, nggak ada masalah. Nabi pernah begitu. Anna Rasulullah SAW karena yudrikuhul fajru wa huwa junub min ahli thumma yaghtasil wa yasum. Rawahul Bukhari dari Aisyah dan Ummu Salamah. Ya. Beliau pernah junub sampai subuh belum mandi. Junub karena tidur sama istrinya. Ya. Lalu beliau mandi dan lanjut puasanya. Yang kedua, mencium, ya, takbil dan mubasyarah. Mencium istri ya, bukan orang lain. Mencium istri. Sama sentuhan kulit. Nah, sentuhan kulit itu bisa dalam pengertian apa? Tidur satu selimut. Ya. Itu. Kan bisa sentuhan. Ya, berpelukan dan seterusnya. Boleh. Ya. Seperti Aisyah mengatakan, karena Nabi SAW yuqabbil wa yubashir wa huwa shaim wa kana amlakukum liirbih. Rawahul Bukhari Muslim, ya, bahwa Nabi mencium dan menyentuh kulitnya. Beliau puasa.
Dan beliau lebih bisa menguasai dirinya dibanding dengan kalian. Dan beliau mengatakan Aisyah, karena Rasulullah SAW yuqabbiluni wa huwa sha'im wa ana sha'imah. Rawal Bukhari wa Muslim. Rasul, Nabi mencium saya. Dan beliau puasa, saya juga puasa. Mencium sama sentuhan, kira-kira itu mungkin tidak berbarengan dengan syahwat. Mungkin? Tolong jawab antum yang pengalaman. Kalau enggak pengalaman saya enggak tanya. Mungkin tidak? Tolong jawab. Nanti ini penting nanti jawaban berikutnya. Mungkin? Nah, bagus. Saya terima karena sama-sama punya pengalaman. Ya. Nah, Aisyah di saat itu beliau Nabi meninggal umurnya 18 tahun. Sehingga tidak benar kalau tua nggak apa-apa saling ciuman karena memang sudah bau kakek nenek, ya. Enggak, ini Aisyah masih 18 tahun. Itu masih muda, nggak ada masalah. Nah, itu tadi antum udah jawab, mungkin tidak sahabat, mungkin. Oleh karena itu, ya, ada beberapa keterangan athar. Pertama Aisyah, ya, ditanya oleh Masruq muridnya beliau, "Ma yahillu lirrajul mimra'atihi sha'iman qalat kullu syai'in illal jima'." Akhrajahu Abdul Razzaq dengan syarat yang sahih. Masruq muridnya, ya. Apa yang boleh untuk seorang suami kepada istrinya ketika puasa? Apa kata Aisyah? Boleh semua kecuali jima'. Boleh semua kecuali jima'. Nah, tadi Aisyah mengatakan mencium, bersentuhan. Sentuhan bisa salaman, bisa pelukan, bisa satu selimut. Ya, itu. Masihnya dingin, selimut cuma satu, kan gitu. Mungkin ya, mungkin. Gitu. Nah, kemudian dari Amr bin Syarhabil beliau mengatakan, ya, anna Ibnu Mas'ud kana yubashir imratahu binisfin nahar wa huwa sha'im. Ibnu Mas'ud yubashir imratahu, sentuhan kulit sama istrinya di siang hari ketika dia puasa. Ya. Nah, yubashir itu dalam pengertian bisa juga ya berpelukan tadi. Tidur di siang hari misalkan. Ikrimah mengatakan karena Sa'ad bin Malik ini Abu Sa'id Al-Khudri, yafruku kubulaha biyadihi wa wasa'im. Akhrajahu Abdul Razzaq. Ini agak ngeres sedikit ya, agak vulgar nih. Tapi ini ya hukum masalahnya. Abu Sa'id Al-Khudri yaitu Sa'ad bin Malik, maaf ya, saya terjemahkan, menggaruk-garuk kubul istrinya. Sementara dia sedang puasa. Ini kan sahabat semua. Berarti ini penjelasan, ya, bahwa selain jima tadi boleh pelukan, ciuman sampai garuk-garuk, ya. Paham di sini para jemaah? Nah, berarti syahwat tadi ini coba sampai pelukan, sampai ciuman, sampai garuk. Apa nih garuk? Kubul, ya. Yaitu apa? Farjinya. Dalam keadaan puasa, nggak batal. Mungkin tidak tanpa syahwat. Ya, berarti syahwat yang dimaksud dari hadis tadi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, ya, dia meninggalkan makan minum dan syahwatnya karena saya. Itu syahwat maksudnya jima. Ya, karena yang lain boleh, yang nggak boleh kata Aisyah cuma jima saja. Berarti pendapat Ibnu Hazm kuat. Karena orang, maaf nih ya, orang mengeluarkan air maninya sendiri dengan tangannya alias dengan onani ya bahasa sekarang, itu bukan jima. Paham ya? Bukan jima. Tapi tentu saja harus diperhatikan, jangan sampai menghindarkan itu semua, ya, hindarkan semua. Tapi seandainya terjadi, ya, seperti itu ya nggak ada masalah. Cuman kalau dulu sampai diubun-ubun, apalagi masih muda, baru kawin, ada loh kawin di Ramadan, nekat, kawin di bulan puasa, nekat, ya. Kalau seperti itu, bagaimana solusinya? Ya sudah, bawa safar, bawa kabur, ya, boleh, karena orang safar boleh tidak puasa. Yang ngomong bukan saya, ya, para ulama yang menjelaskan hal ini. Di antaranya adalah di kitab ini, ya, Sahih Fiqh Sunnah ini. Ya, boleh demikian, ya, sehingga terhindar dari berhubungan di siang hari Ramadan sehingga harus bayar kafaroh, ya. Selanjutnya yang tidak sampai membatalkan puasa adalah mandi
ya, menyiram kepalanya dengan air dingin karena pernah dilakukan Nabi. Laqad raaitu Rasulullah SAW bil arji yasubu ala ra'sil ma' wa wasai minal atas au minal har. Nah, akhraj Abu Dawud. Aku pernah melihat Rasulullah SAW di tempat namanya Al-Arj, beliau menuangkan air di kepalanya. Karena apa? Karena haus dan kepanasan. Gak apa-apa. Antum mau masuk freezer kepalanya boleh, kulkas. Ya, atau pulang kerja nih udah panas-panas. Ya panas, air gak mempan. Ya, kasih es batu boleh. Boleh, Pak, jangan khawatir. Ya. Gak bener orang kentut di mana di air batal dulu, kentut di air batal. Luka lecet batal, ya, itu gak ada, ya. Yang keempat, kumur-kumur istinsyak, tapi tidak berlebihan. Ya, balik fil istinsyak ila antakuna shaiman. Kita wudu istinsyak kumur-kumur. Jangan sampai berlebihan. Kalau kita puasa, kalau tidak puasa disuruh berlebihan. Yang kelima adalah mencicipi makanan. Sebagaimana asar Ibnu Abbas, la ba'sa an yadhuq al-khal aw syai' ma lam yadkhul halqahu wa wasaim. Ya. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah. Boleh tidak mengapa mencicipi cuka atau apalagi yang lain selama tidak sampai masuk kerongkongan ketika puasa. Yang keenam, boleh bekam, ya, atau donor darah selama tidak khawatir, ya. Karena Nabi kata Ibnu Abbas, anan Nabi sallallahu ihtajama wa huwa shaim. Nabi bekam sementara beliau dalam keadaan puasa. Ada hadis yang mengatakan afdhalul hajim wal wahjum, orang yang yang dibekam batal puasanya, itu hadisnya mansuh, terhapus, ya. Itu penjelasan Imam Asy-Syafi'i. Berikutnya 7, boleh pakai celak. 8, boleh suntik, ya. Mungkin saja, mungkin ketika apa? Mau umroh di Ramadan, ya, disuntik vaksin meningitis boleh, ya. Itu. Wal qatrah, ya, itu pakai apa namanya? Ya, di matanya, ya. Cairan apa dipakai. Atau mencium bau minyak wangi boleh, nggak ada masalah. Ya. Pakai siwak, pakai sikat gigi juga boleh. Tapi kalau setelah duhur, ulama makruh karena khawatir menghilangkan bau mulut, di mana itu lebih utama di sisi Allah dibandingkan dengan minyak kasturi. Menelan ludah boleh asalkan tidak disengaja, dicari-cari, ditelan lagi, cari lagi, telan lagi. Nah, itu nggak boleh itu, ya. Dalam rangka untuk menghilangkan haus, cari lagi, itu nggak boleh. Tapi kalau biasa nelen, ya, nggak bisa dihindari, nggak ada masalah. Makan, minum, jima tanpa sengaja, lupa kalau puasa. Biasanya punya kerjaan rutin pagi hari, ya. Loh, kita kan puasa ini. Ya, nggak masalah, nggak batal insyaallah karena lupa. Ya, innallaha tajawaza li an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah memaafkan umatku karena apa? Salah tanpa sengaja, lupa atau dipaksa. Istri dipaksa, kalau enggak dicekik, wah ini bahaya ini, ya. Itu terpaksa nggak masalah, suami yang salah. Baik para jemaah, ya sementara sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang paling penting sikap, ya. Sikap kita menghadapi Ramadan dengan gembira, kemudian jangan berhenti untuk mencari maklumat, ya, hadis, Quran dan hadis terkait dengan Ramadan. Sehingga apapun yang kita lakukan sesuaikan dengan itu. Baik, sampai di sini silahkan kalau ada pertanyaan langsung atau tertulis. Yang mau langsung dulu sebelum saya bacakan tertulis, ada? Mau bertanya langsung? Silakan. Jazakallah khairan Ustaz atas kesempatan untuk bertanya. Ana ingin bertanya mengenai athar yang yang masyhur bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam 1 hari. Apakah athar tersebut sahih dari Al-Imam Ustaz? Iya, ada ya memang yang menilai bahwa itu tidak benar karena hadis Nabi mengatakan, ya, janganlah sampai menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Ada yang seperti itu pandangannya. Namun di sini ketika di bulan Ramadan itu dikatakan memang khusus Ramadan, tapi Nabi bersama dengan malaikat Jibril menghatamkan dalam sekali
dalam sebulan. Tapi memang dengan tadarus sama malaikat Jibril. Ya. Nah, oleh karena itu ada dua pandangan tadi. Ya. Pandangan yang mengatakan masa Imam Syafi'i akan menyalahi hadis tersebut. Ya. Nah, tapi Imam Syafi'i menghafal Quran sejak kecil. Sehingga beliau mungkin saja untuk menghafal Quran, menghatam dalam sehari dengan hafalannya itu. Beliau kalau baca kitab, sini harus ditutup. Karena kalau terbuka, masuk semua. Beda dengan Pak Syafi'i, udah dibuka semua, nggak masuk-masuk. Ya, itu. Imam Nawawi pernah duduk begini selama 2 tahun tidak tidur, menyelesaikan karyanya. Kalau ngantuk ya tidur begini. Beda Pak Nawawi, ini yang jatuh gitu. Maaf, bercanda supaya tidak ngantuk ini. Ya. Itu perbandingan itu fakta, ya, fakta itu. Ya. Kita buka sampai mencicil gini, susah masuk. Imam Syafi'i harus tutup, kalau enggak masuk semua. Imam Nawawi pernah menyelesaikan karyanya 2 tahun tidak tidur sini. Kalau udah perlu hajat makan ambil, hajat. Kalau tidur sudah begini. Kalau Pak Nawawi, Mas Nawawi kan begini. Pengantar tidur ya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi emang itu ya. Nah, seperti juga yang disampaikan oleh rahimahullah ya. Sama saya sempat ngobrol. Itu Ustaz Yazid bahwa ada ulama yang mempertanyakan apakah benar Imam Syafi'i. Ya, kalau mau kemampuan, mampu. Tapi masalahnya hadis mengatakan tidak boleh lebih dari kurang dari tiga hari. Allahu a'lam bishawab. Saya bacakan dulu. Adakah waktu maksimal dalam membayar fidyah? Misalnya puasa 2024, maksimal sebelum Ramadan 2025. Ya, kalau kita melihat asarnya Anas bin Malik, ya, beliau langsung bikin makanan untuk 30 orang, ya, karena beliau tidak mampu puasa karena sudah tua, ya. Dan ada yang mengkiaskan, ya, orang yang hamil atau siapa fidyah itu ke sana. Ya, tapi dengan asar Ibnu Umar dan Ibnu Abbas cukup bagi kita, ya, bahwa orang yang hamil, ya, dan menyusui cukup bayar fidyah, ya. Dan saya dapat, ya, kalau tidak ya itulah asarnya ya. Ya. Kemudian kalau bisa, memang segala sesuatu itu lebih segera lakukan, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Segera menuju pada ampunan Allah. Fastabiqul khairat. Ya. Nah, tapi untuk puasa saja, mengkodok puasa, Aisyah mengatakan di bulan Sya'ban sampai bulan Sya'ban boleh. Nah, maka bayar fidyah pun juga boleh. Dan sampai melewati Ramadan berikutnya. Ya, jangan sampai melewati Ramadan berikutnya, ya. Karena membayar puasa saja boleh, apalagi bayar fidyah. Tapi lebih utama memang segera. Seperti Anas bin Malik, langsung buat makanan untuk 30 orang. Selama sebulan dia tidak puasa. Kiat agar tetap semangat dan produktif bagi ibu yang sedang menyusui selama bulan Ramadan. Kiat yang pertama adalah gembira dengan datangnya Ramadan ini. 1. Yang kedua, berdoa kepada Allah, minta taufik, pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ya. Yang ketiga adalah ya kita mengetahui keutamaan yang ada. Bapak-bapak misalkan dikasih tahu keutamaan minum, ya, minuman, misalnya kopi, apa keutamaannya. Kalau tidak tahu keutamaannya, bahkan tahu sebaliknya, kopi membuat jantung berdebar-debar, nggak ada yang mau minum. Tapi ketika diungkap, mungkin dulu karena kopi banyak dijual keluar, bukan promosi kopi ini ya. Artinya apa? Ketika kita tahu keutamaannya, maka tadi di awal saya sampaikan keutamaannya. Kita dengarkan bagaimana Nabi menyampaikan kabar gembira. Kemudian diikuti dengan fikih Ramadan, satu demi satu, tapi masih banyak yang belum terbahas. Itu semua merupakan kiat, ya, nah, kiat. Nah, sehingga yang sudah kita pahami, yang sudah kita pelajari, katakanlah minimal nih,
ya. Sahur dengan korma, buka dengan korma, dengan rutop, ya. Karena Rasulullah SAW yuftir ala rutobat, illam takun ala tamrot, illam takun hasawat minal ma. Rasul berbuka dengan rutop. Kalau tidak ada rutop, dengan korma. Kalau tidak ada korma, dengan air. Nah kita ya ada korma, rutop, gorengan, cendol. Coba pilih yang mana ini? Ya, wah kalau nggak sama korma Indonesia kurang mantap Pak Ustadz. Nah itulah kita. Ya, padahal disuruh segera juga takjil maghrib. Ya ini hadisnya Imam Muslim. Menyegerakan maghrib. Ya. Ini hadisnya saya berikan dulu. Ya. Nah, an Abi Atiyah qala dakhaltu ana wa Masruq ala Aisyah radhiyallahu taala anha faqala laha Masruq rajulan min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kilahuma la ya'lu anil khair. Ahaduhuma yu'ajjilul maghrib wal iftar wal akhar yu'akhirul maghrib wal iftar faqalat man yu'ajjilul maghrib wal iftar qala Abdullah faqalat hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna. Rawi Muslim dari Aisyah. Abi Atiyah berkata, aku dan Masruq mendatangi Aisyah. Ya, keduanya muridnya Aisyah ini. Ya. Lalu Masruq bertanya kepada Aisyah, dua orang sahabat Nabi Muhammad SAW, keduanya itu tidak meremehkan kebaikan. Salah satu dari keduanya menyegerakan sholat maghrib dan iftar. Yang lain mengakhirkan maghrib dan iftar. Terus Aisyah tanya, siapa yang menyegerakan maghrib dan iftar? Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dalam keterangan lain, yang mengakhirkan Abu Musa al-Asy'ari. Maka yang Abdullah bin Mas'ud dikatakan, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya. Nah kita kalau begitu kita segera buka dan segera sholat maghrib. Kalau segera buka sholat maghrib maka apa? Nabi bukanya dengan rutop. Gak ada rutop apa? Korma. Gak ada korma dengan air. Segera maghrib. Itu yang dilakukan Nabi. Nah kita tidak. Kormanya satu biji, gorengannya 3. Ya, cendolnya 2 gelas. Ada kebuli lagi. Nasi uduk udah. Ya. Ya, bisa terlambat. Ujung-ujungnya perutnya mules. Masbuk maghribnya atau enggak dapat. Nah, ini bagaimana nanti bisa dijalankan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga serta umat muslim selalu dalam penjagaan Allah. Amin. 1, Ustadz, jika di dekat rumah masjidnya sholat taraweh 23 rakaat, sedang masjid yang agak jauh di rumah sholat taraweh 11, di masjid yang mana sebaiknya kita sholat tarawehnya Ustadz? Ya, pertama sholat ya yang taraweh ya, yang 11 itu memang yang dilakukan oleh Nabi. Sebagaimana Aisyah mengatakan, makanan Nabi SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaah. Akhrajahu Bukhari dan Muslim. Nabi tidak pernah lebih sholat baik Ramadan atau di Ramadan dari 11 rakaat. Kalau ada 13 riwayat, duanya sholat muqaddimah ringan, khafifatain. Ya, itu. Kemudian di masa Umar, ya, itu ketika melihat di masjid, ya, mereka sholat sendiri-sendiri. Maka Umar bin Khattab, ya, memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk jadi imam dengan 11 rakaat. Riwayat ini dari Muhammad bin Yusuf, ya, bin Sa'ib bin Yazid. Ini panjang. Ada 2 riwayat. Satunya dari Muhammad bin Yusuf dari As-Sa'ib bin Yazid, ya, yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Musannafnya, yang satu oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Dan itu yang dirojehkan adalah 11 rakaat. Ya, 11 rakaat itu yang rojeh bagi saya.
Tapi saya tidak mengingkari yang lebih daripada itu. Berdasarkan hadis Nabi, sholatul lail mathna mathna. Wa in khasyiya ahadukum asubha ya yarka' rakatan wahidah tutir lahu maqad shalla. Apa kata beliau? Bahwa sholat malam itu dua-dua. Ya. Kalau khawatir subuh, sholat 1 rakaat sebagai witir. Maka dengan dua-dua ini, ulama yang lain menjelaskan tidak ada pembatasan. Ya. Sementara tadi fi'il Nabi, perbuatan Nabi bukan satu keharusan. Tapi para ulama dan Syekh bin Baz yang afdol adalah yang 11. Oleh karena itu, ya ya gak ada masalah kalau misalkan gantian sholat supaya tidak jadi fitnah. Ya. Tapi kalau memang biasa, ya dianggap biasa tidak sholat di situ kalau taraweh, ya gak ada masalah. Cari yang sesuai dengan sunnah. Ya. Ya. Bukan berarti yang 2-3 tidak sesuai. Ya. Karena ulama melakukannya, banyak melakukannya. Cuman yang lebih afdol kata Syekh bin Baz. Ya. Karena tadi sholatul lail mathna itu bukan sebagai pembatasan. Yang paling penting sholat sampai imam sampai selesai. Man sholla ma'al imam hatta yansorif kutiba lahu qiyamul lailah. Karena siapa sholat sampai imam sampai selesai, ya ditulis seperti apa? Sholat semalam suntuk. Kapankah boleh puasa sunnah terakhir? Sebelum masuk Ramadan Ustaz, misal 1 Ramadan hari Sabtu, apakah Kamisnya masih bisa puasa sunnah? Nabi bersabda, la tuqaddimu Ramadan biyaumin aw yaumain. Jangan didahulukan Ramadan dan sehari 2 hari, kecuali yang biasa puasa. Yang biasa puasa boleh, ya. Nah, terutama di hari 29 misalkan. Ini sekarang 29. Nanti malamnya bisa 1, bisa 30. Bisa 30 Sya'ban, bisa 1 Ramadan. Maka besoknya nggak boleh puasa. Ya. Tapi apalagi sudah dipastikan, oh besok ya tanggal 30 Sya'ban masuk ke dalam hadis Nabi, jangan didahului puasa dengan sehari atau 2 hari. Ya, kecuali sudah biasa puasa. Itu. Tapi kalau misalkan belum tahu besok tanggal 1 atau 30, maka masuk yaumus syak. Ya. Man shauma yaumus syak faqad ashabal qasim. Barang siapa puasa di hari syak, hari yang meragukan, berarti dia bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum. Iya, Pak. Iya, saya lihat Bapak di sana ya. Keluarga semalam, moga-moga saya tidak khilaf. Iya. Jadi bila mana ada seorang laki-laki yang kerjanya on off, 2 bulan di laut katakanlah, artinya 2 bulan atau mungkin seminggu di darat, Betul ya. melampiaskan syahwatnya, ya kan? Itu kan boleh ya, termasuk safar ketika dia mendatangi istrinya. Betul Ustadz ya, saya memastikan saja Ya, pemahaman saya. belum selesai ya, terus lanjutin. Iya, Nah, oke. terus? Terus kaitannya dengan Ibnu Najm, itu Hajam ya Ustadz ya, Ibnu terkait masalah onani. Nah, apakah dihalalkan ketika pekerja tersebut ya tidak menghampiri istrinya, dia melakukan onani? Apakah itu dibolehkan dan tidak membatalkan puasa? Gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, yang saya ketahui moga-moga dengan pemahaman ilmu saya masih minim sekali, yang saya ketahui, yang saya dengar ada beberapa ceramah, onani adalah merupakan jinah tangan, ya kan? Apakah itu tetap boleh dilakukan dalam bulan puasa, termasuk juga di luar bulan puasa? Itu saja Ustaz yang mesti saya harus sampaikan, semoga bermanfaat buat saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Nah, yang pertama terkait dengan seorang ya suami, seorang laki-laki yang barangkali bentar dulu, barangkali dia gak jumpa sama istrinya lama, ya. Kemudian dia safar, tapi salah kalau langsung datangi istri sementara istrinya puasa, gak boleh, haram kali puasa wajib. Ya, tapi kalau istrinya tidak puasa karena selesai baru dari haid, selesainya di siang hari, nggak ada masalah karena nggak puasa ketemu tidak puasa, atau istrinya menyusui tidak puasa, atau hamil nggak puasa boleh. Tapi kalau puasa nggak boleh, makanya perlu tafsil, nggak tadi kan? Nah itu. Yang kedua ya masalah
onani tadi. Kita bicara apakah onani itu boleh atau tidak, tapi kita bicara apakah onani membatalkan puasa apa tidak. Nah itu ya. Kalau Ibnu Hazm tadi mengatakan apa? Boleh. Pendapat beliau. Jumhur tidak boleh karena masuk kepada syahwat. Sementara hadis yang syahwat tadi adalah bukan syahwat semata-mata syahwat keinginan, tapi jima. Nah itu. Kenapa? Tadi ada asar bahasa sahabat, mencium, memeluk, bahkan menggaruk. Bahkan saya mengatakan semua boleh kecuali jima. Nah, sekarang ketika maaf nih, suami pegang istrinya, pegang halal tempat-tempat tertentu, bukankah itu bersama dengan syahwat? Itu. Antum jawab semua iya. Nah, maka syahwat yang dimaksud yang syahwat di yada'u ya ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, maka itu merupakan apa? Merupakan jima. Ya, itu jima. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan tadi bahwa yang dimaksud dengan onani di sini adalah yang dibicarakan membatalkan puasa atau tidak. Tapi bagaimana dengan hukum onani itu sendiri? Ya, di sini pertama ya hadis Nabi ya. Nabi bersabda, "Innallaha kataba ala ibni Adam haddahu minaz zina, adraka dzalik la mahalata. Fazinal ain an-nadhar, zinal lisan al-mantiq, wa nafsu tamanni wa tastahi, wal farju yusaddiqu dzalika kullahu wa yukadzibuh." Ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Bahwa Allah menetapkan kepada anak Adam bagian dari zina, ya. Pasti tidak mungkin dihindari. Mata dengan melihat, lisan dengan berbicara, nafsu ya berangan-angan dan berkeinginan, maka kemaluanlah yang membenarkan semuanya. Selama masih bayangin ya, masih melihat, itu bukan zina sebagaimana zina yang sebenarnya al-farji tadi. Ya. Itu ya. Walladzina hum li furujihim hafidun, dari 5. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Yang kecuali pada istri-istri mereka atau kepada budak mereka enggak masalah. Fa man ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adu. Orang yang melakukan selain itu maka termasuk mereka yang melampaui batas. Coba dibuka surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, baca terjemahannya ya, dari ayat 1 sampai ayat 7. Baca terjemahannya. Sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, akan tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Zina di situ ditafsir dengan zina. Zina sudah pasti. Nah, tapi ada yang memasukkan onani ke sana. Selain dari itu termasuk pada onani. Ya. Namun kalau antara zina dengan istimna atau onani, tentu saja ketika orang itu dihadapkan pilihan tersebut, tentu saja yang pilihan onani yang lebih ringan ya terhadap hukum ya. Bahkan juga kalau dalam keadaan darurat seorang daripada dia harus berzina, maka pilihannya itu. Demikian ya.
Nah, jadi onani masuk ke dalam ayat wa mayyab apa ayatnya tadi? Barang siapa akan tapi apa? Ya. Famanibtagha wara' dzalik faulaika humul adun. Famanibtagha ya, barang siapa yang menginginkan ya di balik itu selain istrinya, selain budaknya, ya, dimasukkan pada zina, termasuk masa onani di situ. Ya, onani ulama memang berbeda pendapat. Namun kalau seandainya ada pilihan zina sama onani, ya, maka pilihan yang pertama. Ya, demikian. Ketika dia pilih itu di bulan puasa, menurut pendapat Ibnu Hazm, bukan pendapat saya. Minta maaf ya, tidak batal dengan dalil yang sudah saya sampaikan tadi, dan melihat argumentasinya pendapat jumhur, bagi saya lebih kuat pendapatnya Ibnu Hazm, itu saja ya, karena syahwat di situ adalah jima gitu ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf sampai di sini. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Ini ada pertanyaan terakhir ya. Jika kita memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa, akan dapat pahala orang yang puasa. Yang ingin saya tanyakan, apakah pahala saat berbuka, bagaimana jika baru dimakan sesudah Isya, sedangkan orang yang diberikan makanan sudah berbuka puasa? Ya, apakah pahalanya? Apakah pahalanya? Apa ini ya? Apakah pahalanya saat berbuka? Bagaimana kalau dimakan sesudah? Ya, artinya para jemaah bukan ketika semata-mata saat berbuka ya. Karena yang namanya iftar yaitu makanan. Iftar itu makanan ya. Man fattara shaiman, ngasih iftar, ngasih makanan. Selama makanan itu memang untuk orang berpuasa dan dia terserah dia mau dimakan kapan, ya nggak ada masalah. Yang penting ini saya niatkan untuk orang berpuasa. Mau dimakan nanti malam atau apa ya terserah dia, nggak ada masalah. Ya. Kemudian setelah dia terima makan puasa, tetap pahala. Terus dia tidak makan, dikasih orang lain, nggak masalah, haknya dia juga, haknya orang yang diberi makanan itu. Ya, pahala kita tetap innamal a'malu niat. Sehingga jangan sampai pasang CCTV harus dimakan nih. Makan. Kalau enggak nanti saya enggak dapat ya. Sudah bismillah. Bahkan pernah Ma'an bin Yazid ya, ada seorang bapak naruh uang di masjid supaya diambil oleh fakir miskin. Yang ngambil anaknya. Bapaknya enggak terima, ngadu kepada Nabi. Ya. Maka Nabi mengatakan, ya bagimu ya Yazid, bagimu ya Ma'an. Artinya itu Ma'an atau Yazid bapaknya ya, bapaknya tetap berpahala sudah lihatnya, dan anaknya boleh karena dia termasuk orang yang miskin gitu ya. Hingga kalau kita misalkan ngasih sedekah salah sasaran tanpa kita sengaja, maka tetap dapat pahala. Demikian, Allahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.